Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita boleh tetap ada sukacita. Terlebih di hari dan waktu yang kita khususkan untuk beribadah seperti ini, kiranya ada sukacita Tuhan yang melimpah untuk kita. Dan saya mau ingatkan sekali lagi bahwa sekalipun ini adalah ibadah online streaming, hati kita biarlah adalah hati yang boleh penuh dengan devosi kepada Tuhan. Sepenuh hati, segenap jiwa mengasihi Tuhan. Beribadah dengan khusyuk. Karena berkat Tuhan di dalam hati yang menyembah dan beribadah itu tidak pernah tidak Tuhan berikan. Ya, jadi apapun, baik ibadah langsung tatap muka maupun online, di dalam hati yang menyembah, di dalam hati yang devosi kepada Tuhan, ada berkat anugerah Tuhan. Saudaraku, saya pada hari ini akan mengajak kita belajar dari satu topik. Ya. Sebelum saya sebutkan topiknya, saya mau kutip apa yang Pak Yakub Susabda katakan bahwa 90% daripada Alkitab kita ini adalah hal-hal yang theological and philosophical. 90%. Sehingga penting sekali untuk boleh diajarkan dengan baik. Karena hal-hal yang filosofikal, yang teologikal seperti itu tidaklah mudah. Ya. Pengajaran doktrinal itu penting sekali saudaraku. Di zaman yang sangat berubah seperti sekarang, pengajaran melalui mimbar gereja Tuhan itu seperti jangkar. Supaya perahu kita, kapal kita itu tidak sama ombak itu dihantam-hantam. Kalau bahasa firman Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Supaya tidak diombang-ambingkan harus ada pengajaran doktrinal di dalam gereja. Ya tentu kami menyadari bahwa jemaat itu tidak sama seperti katakanlah mahasiswa di sekolah teologi ya. Atau katakanlah mereka yang menempuh pendidikan khusus mengenai Alkitab. Tidak, ini jemaat kan kita banyak orang awam. Saya malah ingat betul, selalu ingat apa yang dosen perjanjian lama saya dulu sering katakan. Jadi sudah kali di kelas katakan, bapak-bapak kalian hamba Tuhan ingat ya kalau khotbah itu kalian khotbah buat domba bukan jerapah. Jadi jangan yang ketinggian gitu, tapi domba. Ya Kak, saya ingat betul dan itu adalah tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk mempergumulkan, mempersiapkan dan membawakan sehingga pengajaran sekalipun itu adalah pengajaran yang doktrinal itu bisa dimengerti, bisa mendarat kepada jemaat Tuhan. Itu bagian kami saudaraku. Nah hari ini saya akan berikan satu tema, topik yang akan menjadi pembelajaran kita ya, yaitu Kristus cukup bagi kita. Kristus cukup bagi kita. Ini adalah satu prinsip doktrinal yang penting di dalam pemahaman Alkitab ya. The sufficiency of Christ. Kecukupan Kristus. Ini satu doktrinal yang penting untuk kita pelajari sebagai orang percaya ya. Nah saudaraku, saya ajak kita baca di Kolose 2 ayat ke-10. Dan tadi worship leader juga mempersiapkan lagu untuk firman Christ is enough for me. Ya. Kolose 2 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Silakan baca keseluruhan perikop nanti. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai 15 adalah kepenuhan hidup
dalam Kristus. Tapi saya hanya ingin mengutip ayat 10 saja. Ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Versi King James-nya cukup clear untuk tema kita. Lebih clear tema kita. And you are complete in Him. And you are complete in Him. Kamu complete, sempurna, atau cukup, tidak berkekurangan di dalam Dia, di dalam Kristus. Nah saudaraku, ayat ini menjadi landasan untuk kita mempelajari, membahas tema ini. Kristus cukup bagi kita. And you are complete in Him. Saudara memiliki Kristus, atau sebenarnya lebih tepat dimiliki oleh Kristus. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Ya. Memiliki Kristus membuat kita memiliki segala yang diperlukan untuk kehidupan rohani kita. Segala yang diperlukan untuk kehidupan rohani baik di sini sekarang maupun nanti di kekekalan itu cukup. Ketika Anda dan saya memiliki Kristus. Kita tidak bahas yang di luar tema rohani ya saudara. Ya, jadi jangan ada yang katakan bahwa saya memiliki Kristus. Maka di kantong saya selalu cukup uang. Saudara kita bukan cukup itu yang kita bahas ya. Bukan. Tetapi makna rohani. Baik untuk kehidupan sekarang maupun yang nanti saudaraku. Saya waktu siapkan bagian ini saya teringat dengan sebuah lagu lama. Kau bukan hanya bagian di dalam hidupku, namun kau sungguh berarti segalanya bagiku. Wah saudaraku, saya pikir lirik ini indah sekali. Tuhan, Engkau bukan hanya bagian, a part. Hanya satu bagian dalam hidupku. Bukan, tapi kau segalanya. Saudaraku, Kristus bukan sebuah tambahan. Seperti bumbu dalam urusan rohani kita tambahkan Kristus. Tidak. Dia bukan bagian. Dia segalanya. Yang artinya apa? Di luar Kristus, semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen tidak ada artinya. Alias nggak usah dibahas. Di luar Kristus, apa yang kita jalani dalam iman Kristen itu nggak ada artinya. Nggak usah dibahas. Nah saudaraku, Kristus cukup bagi kita. We are complete in Him, seperti Kolose 2 ayat 10 ini. Berbicara tentang keutamaan Kristus dan juga, nah ini dia yang kita akan bahas ya. Bagaimana anugerahnya itu cukup bagi orang-orang yang percaya dan tinggal dalam Dia. Saudaraku, ini tema yang besar yang tidak selesai dalam satu kali khotbah. Nggak bisa ke cover semua. Jadi saya hanya mencoba membahas tema ini di dalam bagian-bagian tertentu. Saya pilih 3 untuk kita maknai. Kalau ada kesempatan lain sekiranya cocok untuk bahas ini kembali kita akan lakukan. Tapi saya menyoroti 3 bagian daripada tema ini. Yang waktu saya bergumul itu yang paling dibutuhkan kita di masa ini. Ya, ini lahir dari sebuah pergumulan. Yang pertama, Kristus cukup bagi kita adalah di dalam anugerahnya untuk kita mengalahkan dosa. Saya ulangi ya. Kristus cukup bagi kita adalah anugerahnya itu cukup buat kita mengalahkan dosa. Sebelum kita bahas tentang mengalahkan dosa, mari kita bahas soal keselamatan kita dulu. Kita bahas soal salvation dulu. Kita bahas soal keselamatan kita dulu. Saudara, kita ini bertumbuh dalam budaya yang punya anggapan begini ya. Karena aku bekerja keras, maka aku layak menerima sesuatu. Ini budaya yang kita bertumbuh di dalamnya. Nah, kerja sungguh-sungguh ya. Lihat, papa hari ini punya ini itu karena kerja. Nih, karena tangan. Ya, kira-kira begitu saudara. Kita besar dalam budaya seperti itu.
Bahwa semua itu karena jerih lelah, jerih payah kita. Sehingga saudaraku, berbicara keselamatan, kita ini harus sungguh-sungguh berpaling dulu kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Baru kita bisa menyadari bahwa keselamatan kita sepenuhnya itu karena salib Tuhan. Sepenuhnya itu karena anugerah Tuhan. Bukan seperti materi kita yang kita peroleh karena kerja keras. Sekali lagi kita perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Untuk bisa menyadari. Betul-betul menyadari ya, bukan di mulut. Bahwa Tuhan, by your grace, karena anugerahmu, aku bisa diselamatkan. Demikian juga ada anggapan saudara, bahwa kita ini bisa jadi orang Kristen yang baik itu dengan kemampuan dan kemauan pribadi kita. Oh, kita bisa jadi orang Kristen yang berkenan dengan kemampuan dan kemauan kita. Ada anggapan seperti itu, saudaraku. Nah, oleh karena itu saja kita baca 2 ayat. Saya nggak akan bahas 2 ayat ini karena kita akan kehabisan waktu. Jadi saya bacakan untuk membuka pengertian, mengantar kita sebelum kita bahas bagian itu. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, perhatikan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku, jangan lagi ada anggapan baik bahwa untuk menjadi Kristen yang baik berkenan asal aku mau dan dengan kemampuanku tuh bisa. Enggak, firman Tuhan katakan Allah yang mengerjakan dalam kita. Satu ayat lagi di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Satu ayat terkenal ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Perhatikan ayat ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan jerih lelahmu. Bukan usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi berbicara keselamatan kita harus berangkat dengan sangat jelas dulu daripada kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita memiliki pikiran sama seperti kita melihat hal-hal materi. Bukan aku berjerih lelah, itu ada padaku. Saudaraku, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bicara soal keselamatan yang sesuai apa yang firman beritakan. Kita masuk berbagian yang kita akan bahas. Saudaraku, Kristus cukup bagi kita adalah anugerahnya cukup untuk kita mengalahkan dosa. Mengapa saya ingin mengajak kita berangkat dari poin ini, saudara? Salah satu hal dalam perjalanan Kristen yang paling bikin frustasi. Salah satu hal dalam iman Kristen yang paling bikin frustasi. Mengalahkan atau dikalahkan oleh dosa. Ini segala zaman, saudaraku. Dari gereja mula-mula sampai sekarang. Ini hal yang paling menimbulkan frustasi. Ini salah satu hal. Mengalahkan atau dikalahkan oleh dosa. Itu mengapa saya ingin menyoroti bagian ini. Saudaraku, jika kita mencoba dengan kekuatan kita. Lebih keras. Lebih ingat. Lebih sungguh pasti bisa. Kita ini akan jatuh dalam keputusasaan. Ketika kita gagal, kita jatuh kembali kepada dosa itu, kita malah semakin frustasi. Atau kita akhirnya biarkan aja, udahlah. Saya udah capek, saya biarkan aja lah. Akhirnya dosa itu bercokol dalam hidup kita dan pada waktunya akhirnya mengalahkan kita. Waktu saya ngomong mengalahkan kita ini artinya imannya, saudaraku ya. Bukan tiba-tiba babak belur begitu. Luarnya mah bagus. Ini saya ngomong imannya. Di dalam iman Kristen, faktanya adalah, perhatikan baik-baik saudaraku, faktanya adalah apakah kita mematikan dosa atau dosa mematikan kita? Dua. Optionnya 2. Bukan 3. Apakah kita mematikan dosa
atau dosa yang mematikan kita. Sekali lagi, imannya, rohaninya. Mungkin bukan jasmaninya, bukan. Itu faktanya. Tapi iblis tidak mau kita menyadari hal ini. Iblis tidak mau kita menyadari hal ini. Iblis akan berusaha untuk membuat kita tetap tertidur. Dia akan membisikkan, gak apa-apa. Semua orang juga begitu kok, gak apa-apa. Saudaraku, hari-hari ini, gereja penuh dengan orang-orang yang baik. Yang nice. Yang tampilan maupun pembawaannya baik. Ya, betul. Tampilannya oke. Besok hari Minggu, malam Minggu mau pakai baju apa ya besok ya. Saya gak tahu soal tipe seperti itu bukan ya. Banyak juga yang tipe begitu. Dia akan siapkan di malam hari. Bagus. Itu hal yang baik. Jadi gereja penuh dengan orang baik, yang nice, yang tampilannya baik, pembawaannya baik. Ada gak di gereja Tuhan? Jarang sekali mungkin ya. Hampir gak ada kali. Halo shalom apa kabar? Mau tahu aja loh. Enggak ada saudara. Pembawaannya juga baik. Nice. Hari ini gereja penuh dengan orang-orang yang baik. Tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Ini hal yang gak enak untuk ngomongin, tapi harus. Ada dosa yang disembunyikan. Seperti debu dan kotoran yang udah terlalu lelah untuk dihadapi, udah terlalu capek buat dihadapi. Ya udah saya sapu aja ke bawah karpet, tutup aja yang penting gak kelihatan. Kira-kira begitu. Asal gak kelihatan, aduh, ya saya sapu aja udah tutup. Udah capek, lelah saya berurusan sama itu. Jadi orang tampilannya nice, pembawaannya juga baik, tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Saudaraku, mengapa? Karena tadi frustasi. Ini mengalahkan dosa atau dikalahkan oleh dosa. Nah saudaraku, dengar baik-baik pada hari ini, pada kesempatan kita membahas tema ini. Kristus cukup bagi kita. Anugerahnya cukup buat kita mengalahkan dosa. Ada amin saudaraku. Saya akan lanjutkan. Kita adalah orang berdosa. Masih ada natur dosa. Masih ada kesalahan yang mungkin di depan akan kita lakukan. Ya. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dimampukan untuk mengalahkannya. Ini seperti kalimat yang dipakai oleh Agustinus. Orang yang sudah lahir baru dalam Kristus, dia itu posse non peccare. Dia bisa tidak berdosa. Artinya apa? Kepada dia ada anugerah dan kuasa untuk mengalahkan dosa. Itu yang disaksikan oleh firman Tuhan. Itu yang diberitakan oleh Injil kepada kita. Jadi saudaraku, kalau faktanya iman Kristen mengalahkan atau dikalahkan, katakan aku oleh anugerah Tuhan mengalahkan dosa, bukan dikalahkan. Dan katakan aku oleh anugerah Tuhan mematikan dosa, bukan dimatikan sama dosa. Ada amin saudaraku. Apakah kita mau berjuang? Apakah kita mau seperti Filipi 2 katakan, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bagi yang berkata aku mau, Tuhan bersama dengan kita, anugerahnya bersama kita, Kristus cukup bagi kita. Salah satu cara anugerah Tuhan bekerja adalah kita masih diberi kesempatan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang sejati. Ya. Salah satu cara anugerah masih bekerja, atau anugerah bekerja dalam hidup kita, kita masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang sejati. Bukan yang asal lucu. Bukan yang asal menyamankan. Tetapi yang menerangi relung hati kita. Yang bahkan menerangi sisi yang gelap dalam pikiran kita. Dan kemudian membawa hati kita untuk bertobat. Membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Itu firman yang sejati saudaraku. Dan itu adalah anugerah Tuhan kalau hari ini kita masih mendengarkan firman yang seperti itu. Mengapa belakangan saya agak sering saudara mengingatkan. Firman Tuhan tidak boleh asal lucu. Firman Tuhan tidak boleh asal orang senang bikin orang senang dengar.
Saya nggak ada masalah sama orang-orang yang begitu. Saya nggak ada urusan, saudara. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya sedih. Karena banyak mimbar telah berubah menjadi panggung humor. Karena banyak mimbar telah berubah menjadi panggung motivator kesuksesan duniawi. Saya sedih. Jadi yang diceritakan adalah humor yang dibuat-buat. Buat saya sih nggak lucu sebenarnya. Dan panggung motivator itu yang penuh dengan cerita keberhasilan yang dikarang-karang. Saudaraku, saya berkomitmen untuk akan terus mengingatkan. Setidaknya untuk lingkup pelayanan kita. Setidaknya untuk lingkup pelayanan kita. Yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita tidak terseret. Supaya tim pelayanan, tim pengkhotbah di sini tidak terseret. Karena suatu hari semua itu akan menerima ganjarannya. Baik, kita jangan buang waktu banyak di tema itu. Itu cara anugerah Tuhan bekerja. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang sejati. Jangan abaikan. Kedua, anugerah Tuhan masih bekerja dalam kita. Bagaimana kita tahu anugerah bekerja? Anugerah Tuhan membaharui pikiran kita. Berbicara mengalahkan dosa, anugerah Tuhan membaharui pikiran kita. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa dosa itu menjijikkan. Maksudnya begini, saudaraku. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa oleh karena dosa-dosa kita, Kristus digantung di kayu salib. Oleh karena dosa-dosa itu, Kristus digantung di kayu salib. Tuhan kita yang mulia dikorbankan, berkorban. Bagaimana mungkin hal-hal yang oleh karena itu Kristus sampai harus mati buat kita, kemudian kita nikmati? Bagaimana mungkin, saudaraku? Di dalam pengertian kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tahu itu tidak mungkin, tidak boleh demikian. Nah, di sini anugerah Tuhan bekerja bagi kita untuk mulai mengalahkan dosa. Kita mengalahkan dosa karena kita semakin mencintai Tuhan. Kita semakin membenci dosa karena kita semakin mencintai Tuhan. Ini ada dua kutub ya. Ini ada dua kutub. Kita pasti bergerak ke salah satu. Tidak mungkin dua cabang, tidak. Ini ada dua kutub. Yang satu namanya mencintai Tuhan, satu namanya mencintai dosa. Ketika kita bergerak mencintai Tuhan, kita akan semakin jauh dari mencintai dosa. Sebaliknya, kalau kita bergerak mencintai dosa, suka dengan dosa, menikmati dosa, kita pasti bergerak jauh dari semakin mencintai Tuhan. Ini dua kutub, saudaraku. Kita pasti bergerak kepada salah satu. Jadi saudara, anugerah Tuhan bekerja dengan menyadarkan kita. Bukan aku makin mencintai Tuhan. Aku pasti dalam perjalanan imanku makin membenci dosa. Dan kita bukan orang-orang yang dikalahkan oleh dosa. Berjalanlah teguh. Kalahkan. Oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Oh, saya lanjutkan ya. Kristus cukup bagi kita. Maka area kedua yang saya mau soroti adalah anugerahnya cukup untuk kita bertahan dalam penderitaan. Anugerahnya cukup untuk kita bertahan dalam penderitaan. Saudaraku, teologi tentang penderitaan itu sebenarnya penting juga untuk diajarkan. Itu juga tema yang besar, jadi kita tidak akan cover itu hari ini. Teologi tentang penderitaan penting, saudaraku. Karena selama manusia hidup tidak mungkin tidak ada penderitaan. Jangan sampai ketika semuanya baik-baik dan senang-senang, puji Tuhan. Tapi ketika semuanya berubah menjadi buruk dan menderita, tidak ada puji Tuhan. Jadi kalau keadaanku baik, aku cinta Tuhan. Kalau keadaanku tidak baik, aku tidak cinta Tuhan. Begitu saudara ya. Wah, itu akan kacau sekali. Nah, teologi penderitaan itu penting. Kita nggak cover semua. Tapi beberapa poin basic daripada hal ini. Saya sebut sedikit ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Penderitaan yang dikatakan di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, itu adalah penderitaan karena salib ya.
Jadi penderitaan yang dimaksudkan adalah penderitaan karena dia berjuang ingin hidup sesuai dengan kebenaran di tengah dunia yang berdosa. Sehingga dia harus mengalami aniaya dan menderita. Itu maksudnya saudara. Dan itu Tuhan izinkan untuk memurnikan, menguatkan dia. Jadi penderitaan di sini bukan karena kesalahan sendiri. Wah, kita melakukan hal yang sembrono, kita tahu udah salah, kita lakukan. Kemudian akhirnya kita menderita dan kita katakan, aku menderita oleh karena anugerah Tuhan. Aku menderita karena Tuhan sedang memurnikan, menguatkan aku. Oh enggak saudaraku. Kalau karena kesalahan sendiri kita harus bertobat. Jadi penderitaan itu penderitaan karena salib ya, karena Injil. Kedua, orang benar yang menderita bukan pasti karena dosa. Jangan saudara punya anggapan seperti itu. Contoh cerita Ayub. Jadi kalau kita melihat seseorang menderita, orang benar, orang Kristen menderita, jangan kita langsung bilang, oh ini karena dosa. Oh enggak saudaraku. Nah, itu penting ya, tapi kita gak bahas. Next. Kalau orang benar itu menderita, jika di dalam keberserahan dan iman, dia menjalani penderitaan itu, dia akan menghayati penderitaan Kristus. Dia mengalami karya Roh Kudus yang menjadikan dia semakin indah. Nah ini penting hal-hal mengenai penderitaan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi sekali lagi saya tidak bahas ya saudara. Saya tidak bahas tentang penderitaan secara umum. Silakan dengar khotbah saya yang juga ada di channel YouTube kita ini. Dari salah satu ibadah kita. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu. Yang berjudul Maksud Tuhan di Balik Rasa Sakit. Silakan dengarkan. Ya, di situ lebih banyak membahas soal ini. Tapi kita tidak bahas. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh orang benar yang karena penderitaannya mengajarkan ketekunan, keteguhan hidup. Ya pertama tentu Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Hamba yang menderita. Dan ada juga Ayub di Perjanjian Lama. Dan ini yang kita akan bahas tulisannya. Ada Paulus. Saudaraku bukan kebetulan ya kalau ngomong soal penderitaan ya. Lambang kekristenan itu apa saudara? Salib. Salib dipilih menjadi lambang daripada kekristenan. Itu satu hal yang mutlak ya. Sangat tepat. Padahal kita tahu ya salib itu artinya apa ya? Kutuk. Salib itu apa sih? Sangat dekat dengan penderitaan. Pikul salib, sangkal diri, iya kan? Tapi salib dipilih menjadi lambang daripada kekristenan. Itu hal yang mengagumkan loh. Itu hal yang mengagumkan. Oke, pada kesempatan ini saudara kita akan melihat salah satu tulisan Paulus. Untuk membawa kita memahami tema Kristus cukup bagi kita. Yaitu di 2 Korintus 12. Ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 17. Masih bersama dengan saya sampai sini ya saudara. Jangan khawatirkan dulu di dapur atau yang hal yang lain. Duduk tenang belajar firman dulu. Ya. Tidak ada yang sia-sia di dalam kerinduan kita mengenal Tuhan dan firman-Nya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oh saudaraku, kalimat seperti ini tidak gampang sekali untuk dikatakan dengan sungguh-sungguh ya. Tapi kita nggak bahas di sisi itu. Perhatikan. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa di ayat ke-7. Supaya aku nggak jadi sombong. Supaya aku tidak meninggikan diriku. Aku diberikan duri dalam daging.
Apa duri dalam daging? Seorang utusan, bahasa Inggrisnya messenger. Utusan siapa? Iblis. Nah saudaraku, jadi sebenarnya di sini ini bukan sakit badani. Yang Paulus sedang ungkapkan di sini bukan satu sakit badan, bukan. Tetapi ini adalah utusan, artinya apa? Orang. Jadi ada duri dalam daging. Di dalam kehidupan Paulus itu adalah pribadi, ya. Yang seperti duri dalam daging buat dia, bikin dia sangat gak nyaman. Artinya dia membuat dia itu merasa begitu tertekan, ya, begitu mungkin serba salah dan sebagainya. Sehingga dia katakan, 3 kali aku berseru minta Tuhan supaya utusan itu mundur. Tetapi saudara, Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Nah perhatikan saudaraku, di sini Paulus melihat bahwa iblis itu adalah immediate cause. Iblis itu yang, utusannya iblis itu yang menjadi duri dalam daging buat dia. Minta air saya dong. Utusan iblis itu yang menjadi duri dalam daging buat dia. Immediate cause. Tetapi Tuhan adalah ultimate cause. Dia melihat bahwa itu Tuhan izinkan. Dia melihat bahwa ya itu utusan iblis tapi Tuhan izinkan. Untuk apa saudaraku? Nah perhatikan baik-baik saudara. Apa yang iblis maksudkan untuk mengacaukan dan menyusahkan? Paulus lihat itu sebagai alat didikan Tuhan supaya dia jangan sombong. Jadi ketika dia mengerti, mengalami anugerah Tuhan, apa yang iblis maksud untuk mengacaukan dan menyusahkan? Perhatikan garis bawahi, untuk mengacaukan, menyusahkan. Paulus lihat itu sebagai satu alat didikan Tuhan supaya dia jangan jadi sombong. Ayat ke-9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu adalah satu keadaan Tuhan katakan, my divine grace selalu ada buat kamu. Di dalam literally kalimat itu ya, my divine grace always available for you. Waduh saudaraku, luar biasa. Tuhan tidak mengangkat duri dalam dagingnya dia pada saat itu. Tuhan belum angkat. Tetapi Tuhan memberikan anugerah yang selalu tersedia. Untuk apa? Untuk bertahan. Untuk apa? Untuk kemudian menang. Tuhan belum angkat duri itu pada saat Paulus katakan 3 kali aku berdoa. Tetapi saudaraku, His divine grace available. Saudaraku, Kristus cukup bagi kita. Adalah anugerahnya cukup bagi kita untuk bertahan dan menang dalam penderitaan. Di ayat 10 perhatikan ya, Paulus ngomong begini. Ya kalau kita nggak mengertinya sungguh-sungguh kita mungkin bisa bingung juga ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Waduh, kayaknya siapa yang bisa suka dalam aniaya, sesak, sukar. Waduh, tapi perhatikan, karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi saudara, bukan berarti Paulus menikmati duri itu. No, wah aku senang duri itu biarin aja. Enggak, dia berdoa kok 3 kali supaya itu diangkat. Jadi dia bukan senang bersyukur menikmati duri dan sakit itu, no. Tapi dia menikmati anugerah itu. Dia menikmati kekuatan Tuhan yang menolong dia. Garis bawah kata menikmati anugerah Tuhan. Menikmati. Ya mungkin saya pernah ceritakan atau saya mungkin pernah baca kisah seorang yang bernama George Mueller. Ya. Dia terkenal sebagai apa? Sebagai tokoh, sebagai hamba Tuhan yang merawat seumur hidupnya kira-kira 13.000 yatim piatu, orphan. Bayangkan saudaraku. Jadi pada satu masa itu bisa ada 300 anak yatim di panti yang dia kelola. Ya, dia sangat dihormati. Sehingga ketika Tuhan panggil orang berkumpul
luar biasa banyak ya. Masa puluhan ribu untuk berikan dia penghormatan. Nah Josh Mueller ini melayani itu dengan iman. Dia terkenal tokoh ini iman saudara. Ada cerita bahwa suatu kali timnya di panti panggil dia pagi-pagi ya. George atau Pak ya. Ini anak-anak ini sudah mandi, udah siap sekolah. Tapi gak ada makanan. Jadi saudara waktu gak ada makanan ini bukan 2 anak, 3 anak. Ya gampang itu saudara ya, cari apapun dia bisa. 300 kira-kira pada saat itu. Apa yang George katakan? Ya oke, kita berdoa. Kumpulkan anak-anaknya, kita berdoa di ruang tengah. Nah diceritakan saudaraku, selesai dia berdoa gak lama. Ada tukang roti ketok pintu. George, tadi malam saya gelisah dalam mimpi. Tuhan suruh antarkan ini roti. Saya lupa ya, kalau gak salah cukup banyak peti begitu. Untuk 300 anak. Nah habis tukang roti itu ngomong, ada tukang susu ketok di depan. Rupanya dia punya troli besar yang buat bawa 10 pin susu itu. Rodanya hancur. Dan kalau dia harus perbaiki baru dia antar satu-satu, itu susu fresh milk itu rusak. Dan dilihat ini rumah yatim. Ya udah saya sumbangkan. Nah singkat cerita saudara, salah satu kisahnya ya. Anak-anak bisa makan roti, minum susu, pergi sekolah. Ini tokoh iman saudaraku. Ya. Nah satu kali di dalam pergumulannya George dalam mengelola pantinya, dia berdoa Tuhan cukupkan. Karena dia telah melewati satu waktu yang kehabisan resource. Dia bergumul bukan 1-2 hari, dia bergumul ya di hadapan Tuhan, doa-doa pribadinya di hadapan Tuhan. Apa itu terjadi suatu hari ada yang ketok pintu dan orang itu datang dikatakan dengan mobil mewah. George, Tuhan suruh saya sumbang. Dan bukan sumbangan kecil, saya lupa angkanya ya. Ini sumbangan yang besar, sekian mungkin 10.000 pound sterling ya. Yang di masa itu waktu George dengar angkanya, waduh kaget ya. Nah, tapi si penyumbang ini bilang, ya kamu gak usah pakai semua. Kamu simpen di bank. Nanti bunganya setiap bulan cukup buat anak-anak di sini, buat kamu punya pelayanan. Kamu simpen di bank. Waduh saudara, perfect solution. Selesai masalah. Taruh itu uang yang besar tiap bulan dari bunganya. Tapi waktu George mau terima, dikatakan hatinya itu duk. Dan dia ngomong sama orang itu, saya pikir dulu. Ya, atau saya doa dulu. Orang itu kaget, kenapa? Nah setelah melalui pergumulan, dia katakan, dia tidak terima itu sumbangan. Waduh orang itu kaget kan. Dikatakan kenapa tidak terima? Karena kebergantungan kepada Tuhan. Berapa hari ini belakangan ini saya ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saya betul-betul menikmati satu kebergantungan akan anugerahnya. And itu beautiful. Kalau sekarang seperti yang kamu tawarkan, saya tinggal ambil ini uang taruh di bank dan kemudian hidup dari bunganya. Mungkin saya tidak ada lagi. Itu pergumulan yang manis, kebergantungan yang manis. Jadi saya gak bisa terima. Waduh siap saudaraku orang semana yang seperti George Mueller. Jadi ini sama seperti ayat 10 tadi Paulus katakan bahwa di dalam kesukarannya sekalipun dia berdoa Tuhan tolong lepaskan aku daripada duri dalam daging ini. Tapi Tuhan katakan cukup anugerahmu sehingga dia sanggup katakan aku senang di dalam penganiayaan. Aku senang dalam penderitaan. Aku senang di dalam kesesakan. Bukan karena aku menikmati duri itu. Tapi aku tahu waktu di dalam penderitaan anugerahnya, divine grace-nya always available. Always available. Saudaraku, aku tidak tahu hari ini Anda dalam penderitaan apa. Hari-hari ini banyak orang menderita. Saya tidak tahu saudara dalam pergumulan apa. Tapi satu hal yang saya tahu Tuhan katakan. Anugerahnya selalu baru setiap pagi. Maukah kita menggapainya? Kristus cukup bagi kita. Anugerahnya cukup menopang kita dalam penderitaan.
Sampai pada waktu kelegaan yang Tuhan berikan itu tiba. Bertahanlah dalam kasih karunia Tuhan. Saya lanjutkan ya. Kristus cukup bagi kita. Saya menyoroti di bagian yang ketiga dan terakhir. Anugerah Tuhan yang cukup itu mendatangkan kepuasan dalam hidup. Saudara, jadi kalau Anda perhatikan 3 hal yang saya soroti. Pertama, soal frustasi oleh dosa. Kedua, soal penderitaan. Anda tangkap apa? Itu pergumulan hari-hari ini banyak orang percaya. Dan yang ketiga, kepuasan hidup. Kristus cukup bagi kita. Di dalam makna bahwa anugerahnya yang cukup itu mendatangkan kepuasan dalam hidup. Saudaraku, kerohanian itu adalah tema jiwa ya. Kerohanian itu tema ngomong soal hati ya. Dan hati ini memiliki kepuasan yang tidak sama dengan kepuasan badani ya. Kepuasan batin, kepuasan jiwa tidak sama dengan kepuasan badani. Yang mungkin dari makan, minum, pakai. Tidak. Jiwa ini menemukan kepuasan sejati di dalam Kristus. Bagi Anda dan saya orang percaya, kepuasan sejati kita di dalam Kristus. Seperti yang di dalam katekismus Westminster katakan. Tujuan tertinggi manusia memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Saudaraku, siapa yang menciptakan kita? Dialah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan tujuan hidup kita. Amin. Orang percaya yang hidup dalam anugerah Tuhan, mereka itu menikmati Tuhan. Mereka menemukan kepuasan rohani di dalam Tuhan saja. Bukan di dalam kegiatan agama dan liturgis. Kalau di dalamnya gak ada anugerah Tuhan, mesti kita jadi orang yang paling gak puas. Karena kepuasan kita itu dalam anugerah untuk menikmati Dia. Sehingga kita juga dengan mudah akan menemukan seorang yang puas dan cukup dalam Tuhan. Itu orang yang paling tidak perlu mencari-cari pujian manusia. Saya ulangi ya saudara. Dengan gampang kita akan temukan kalau orang itu orang yang cukup. Merasakan kecukupan dan puas dalam Tuhan. Dia bukan orang yang perlu mencari-cari pujian manusia. Tidak ada kebutuhan jiwa akan hal itu. Tidak dia mencari-cari itu saudara. Kepuasannya bukan dalam itu. Dulu ada satu kalimat saya suka. Kalau gak salah waktu awal Pak Jokowi naik menjadi presiden. Satu kalimat di artikel. Dipuji tidak terbang atau tidak melayang. Dihina tidak tumbang. Pernah dengar kalimat itu ya? Bagus ya saudara. Dulu waktu saya dengar kalimat itu. Waduh bagus sekali. Saya renungin. Dipuji, nggak melayang. Dihina, ya nggak tumbang. Setelah saya renung, saya pikir saudaraku. Saya sampai pada satu kesimpulan. Bahwa sebenarnya dipuji tidak melayang, dihina tidak tumbang. Itu tidak perlu orang yang rohani. Itu kalau setiap orang yang sudah dewasa secara mental, mestinya udah begitu. Saya ulangi ya. Tidak perlu ngomong orang Kristen yang dewasa rohani. Tidak perlu. Mestinya siapapun dia manusia. Kalau mentalnya dewasa. Dia itu kalau dipuji gak melayang-layang. Kalau dihina atau gak dipuji langsung tumbang. Itu sebenarnya mentalnya belum dewasa. Jadi saudaraku saya melihat bahwa ya gak perlu ngomong soal rohani dulu deh. Tapi hari-hari ini banyakkan orang yang sudah mengira atau katakan dia anak Tuhan. Tetapi itu selalu haus akan pujian manusia. Saudaraku, Kristus cukup bagi kita. Anugerahnya yang cukup itu mendatangkan kepuasan bagi kita. Orang yang merasakan kecukupan dalam Tuhan itu juga tidak mudah merasa kesepian.
Saya ulangi saudaraku, ini masa PSBB diperpanjang, perpanjang, entah sampai kapan. Hari ini banyak orang bergumul dengan kesepian. Orang yang puas di dalam Tuhan itu juga tidak mudah merasa kesepian. Karena kesepian itu adalah gejala jiwa. Saya gunakan kata tidak mudah ya, tidak mudah merasa kesepian. Saya tidak ngomong tidak mungkin kesepian. Ini kita nih darah dan daging ya. Kita masih butuh family, rekan, oh iya. Tetapi saya katakan kata tidak mudah, artinya apa? Ya tidak sedikit-sedikit kesepian. Sedikit-sedikit kesepian. Nah orang yang tinggal di dalam anugerah Tuhan yang cukup itu menemukan kepuasan dalam Tuhan. Saudara, saya hampir selesai, saya tutup dengan bagian ini. Seorang yang dapat berkata Christ is enough for me. Seorang yang bisa berkata Kristus cukup bagiku. Adalah mereka yang bisa merasakan cukup dengan bagian sederhana yang Tuhan percayakan saat ini kepadanya. Saya ulangi. Orang yang dapat sungguh-sungguh dari hati berkata Christ is enough. Adalah mereka yang bisa merasakan cukup dengan bagian sederhana yang Tuhan saat ini percayakan kepada dia. Saya teringat dengan satu cerita pendek. Ada satu pria, pernikahannya dia gambarkan begitu tidak bahagia. Karena dia itu ya hanya pekerja biasa. Dengan penghasilan yang pas-pas. Saya kalau dia pulang, itu kebanyakan dia ribut sama istri, masalah komplain kebutuhan. Itu akhirnya membawa kepada ribut-ribut tiap hari di rumah. Ya sering kali terjadi itu teriakan-teriakan yang menakutkan dan menggelegar. Sehingga dua anaknya yang masih kecil itu ada di rumah yang begitu tidak sehat secara psikologi menurut dia. Sehingga dia merasa begitu bersalah sebagai ayah. Karena waktu dia sedang ribut sama istrinya oleh karena masalah kehidupan, anaknya dua menatap dari sana. Dan dia katakan, dia berpikir dalam hatinya, ini anak saya natap saya, apa dia kecewa sama saya sebagai papa ya? Oh anak saya menatap saya, apa dia sedang trauma ya? Nah cerita pendek ini, sekali lagi cerita pendek. Akhirnya mengungkapkan dari sisi si anak. Si anak itu bilang, Pak, kami enggak merasakan ini, merasakan itu. Tapi kami sedang mikir kapan papa selesai sama mama berantem. Karena kami ada PR, butuh bantuan papa. Karena setiap kali papa tolong, beres. Setiap kali kami ada hal-hal yang kami enggak bisa, papa turun tangan beres. Papa tuh superhero buat kami. Oh waduh saudara, cerpennya bagus ya. Menurut saya bagus. Jadi ketika dia mengkhawatirkan dengan segala masalah kehidupan. Dan dia takut sekali dia telah tidak jadi orang yang baik. Rupanya anaknya sedang memandang dia. Superhero saya tuh berantem kapan selesai. Saya mau dia bantu kerja PR. Saudaraku dalam hidup Anda. Ada orang yang Tuhan percayakan dan mereka membutuhkan Anda. You are hero. You are a hero for them. Kamu adalah pahlawan buat keluargamu. Jangan dikalahkan oleh kesusahan hidup. Sometimes ya, kadang ya. Adalah hal yang dahsyat untuk menjadi orang biasa. Saya ulangi. It's an extraordinary thing untuk jadi orang yang ordinary. Adalah hal yang dahsyat untuk jadi orang biasa. Hari ini di sosmed. Seolah-olah seseorang itu harus luar biasa menurut ukuran dunia. Baru dianggap. No. Ada hal yang luar biasa indah sebagai orang biasa. Tetapi ya kita adalah hero bagi orang-orang yang mengasihi kita. Don't give up. Tapi saya tekankan ya saudara. Cukup di sini. Berbicara soal kepuasan dalam Tuhan. Itu bukan cukup yang malas ya. Bukan cukup yang tidak berjuang, tidak bertanggung jawab dalam hidup. Firman Tuhan menentang sikap seperti itu. Talenta dikuburin. Nah, itu bukan, oh cukup 1 talenta aja saya kuburin. Bukan saudara.
pekerjaan dilalaikan. Itu bukan cukup, malas. Itu semua bukan sikap orang percaya. Cukup di sini adalah konten di dalam jiwa. Konten di dalam jiwa. Dengan bagian yang telah Tuhan sediakan. Saya merasa konten, aku merasa cukup. Sehingga orang seperti inilah yang bisa benar-benar berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak gampang saudaraku. Anda jangan kira doa Bapa kami itu hafalan dan setiap kalimatnya bisa diucapkan dengan mudah. Kalau kita tidak mengerti, Christ is enough for me. Aku mungkin orang biasa. Tetapi aku merasa begitu cukup terpelihara dalam Dia. Sehingga kita bisa mampu dan berani berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan yang begini saudara ya, pribadi yang begini nih, itu orang yang setia dalam perkara kecil. Yang pada waktunya akan dipercaya perkara yang lebih besar. Nah ini cukup dalam Tuhan. Ya. Nah saya sampai di sini saudaraku. Di dalam tema kita, sekali lagi pada kesempatan lain kita akan cover bagian-bagian pemaknaan yang lain. Tapi hari ini kita belajar sambil pemain musik maju ke depan. Kristus cukup bagi kita. Adalah anugerahnya cukup buat kita mengalahkan dosa. Bahwa anugerah cukup buat kita menyadari keselamatan kita itu indah dan berharga. Untuk kita perjuangkan dengan anugerahnya. Dan anugerahnya cukup bagi kita berbicara bahwa sekalipun dalam penderitaan, anugerahnya, His divine grace selalu tersedia untuk aku akses. Dan itu indah setiap hari. Always new every morning. Dan Kristus cukup bagi kita. Itu di dalam arti kita menemukan kepuasan kita. Itu di dalam Tuhan. Kita menemukan rasa cukup kita. Itu di dalam kepuasan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku. Kita akan tutup dalam doa. Sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya Tuhan, hamba selesai menyampaikan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami tahu Tuhan, perkataan kalimat-kalimat manusiawi tidak pernah akan cukup untuk menjelaskan, mengungkapkan kasih karunia-Mu yang melimpah. Biarlah Roh Kudus tolong kami. Hamba selesai berbicara. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah berhenti mendidik hati kami. Meteraikan firman-Mu. Biar hidup dan hati kami seperti tanah yang subur. Di dalam Engkau kami menemukan kepuasan. Di dalam Engkau we are complete. Event sekarang mungkin sedang di dalam masa yang tidak baik. Mungkin. Tetap kami katakan, Christ is enough for me. You are my portion. Engkau porsi bagian kami. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus.